Darah adalah sungai kehidupan yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Setiap detik, darah mengalir tanpa henti, memastikan setiap sel mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berfungsi optimal. Namun, seiring bertambahnya usia, proses alami ini mulai melambat dan menghadapi berbagai tantangan. Pada lansia, kelancaran aliran darah menjadi semakin penting, menentukan apakah mereka tetap bugar atau justru lemah tak berdaya. Tubuh yang dulu kuat, kini lebih rentan terhadap gangguan sirkulasi, yang bisa berdampak besar pada kualitas hidup sehari-hari. Sirkulasi yang terganggu bukan sekadar pegal-pegal, tapi ancaman serius. Oksigen tak sampai ke otak, nutrisi tak mencapai organ vital. Akibatnya, fungsi tubuh menurun, dan risiko penyakit meningkat secara signifikan. Gejala seperti tangan dan kaki dingin, kesemutan, atau cepat lelah sering dianggap wajar, padahal bisa jadi alarm bahaya. Banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini, mengira itu hanya bagian dari proses menua, padahal bisa jadi itu sinyal tubuh sedang berjuang. Sirkulasi buruk adalah pintu masuk berbagai masalah fatal. Salah satunya anemia, kekurangan sel darah merah yang membuat jantung bekerja ekstra dan tubuh melemah perlahan. Selain anemia, sirkulasi yang tidak lancar juga bisa memicu komplikasi lain, seperti stroke, penyakit jantung, bahkan luka yang sulit sembuh. Bayangkan orang tua Anda yang dulu kuat, kini kehabisan energi hanya untuk berjalan sebentar. Aktivitas sederhana pun terasa berat, dan mereka mudah kelelahan, bahkan saat melakukan hal kecil di rumah. Semua ini bisa berakar dari satu masalah utama, sirkulasi darah yang tidak optimal. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memperburuk kesehatan secara keseluruhan dan menurunkan harapan hidup. Kita harus sadar dan menjaga kelancaran aliran darah mereka. Mulai dari pola makan sehat, olahraga ringan, hingga pemeriksaan rutin, semua berperan penting dalam menjaga sirkulasi tetap optimal. Di segmen berikutnya, kita akan bahas mengapa lansia sangat rentan terhadap masalah sirkulasi dan anemia. Pengetahuan ini penting agar kita bisa mengambil langkah pencegahan sejak dini. Jangan lewatkan, karena informasi ini bisa jadi penyelamat bagi orang tua Anda dan membantu mereka menikmati masa tua dengan lebih sehat dan bahagia. Seiring usia, tubuh lansia mengalami penurunan fungsi, terutama pada sumsum tulang pabrik sel darah merah. Produksi sel darah merah menurun drastis, dan penyerapan nutrisi penting seperti zat besi dan vitamin B12 juga melemah. Akibatnya, meski makan bergizi, tubuh mereka tetap kekurangan bahan baku pembentuk darah. Lingkaran setan ini membuat lansia sangat mudah jatuh ke jurang anemia. Dampaknya, kebingungan, risiko jatuh, hingga memperburuk penyakit kronis. Kita harus waspada dan proaktif. Lalu, bagaimana mendeteksi anemia sejak dini? Ada tanda-tanda sederhana yang bisa kita cek langsung. Simak segmen berikutnya untuk cara mudah mendeteksinya dari telapak tangan orang tua Anda. Seringkali kita abai pada sinyal kecil dari tubuh orang tua. Cek telapak tangan mereka. Apakah pucat? Itu bisa jadi tanda anemia. Kuku yang memutih atau berbentuk cekung juga alarm bahaya. Ujung jari yang selalu dingin menandakan sirkulasi buruk. Jangan anggap remeh. Anemia yang dibiarkan bisa menurunkan energi, fungsi otak, dan daya tahan tubuh. Kini Anda tahu cara deteksi dini. Lalu, apa solusinya? Alam menyediakan bantuan luar biasa jahe. Di segmen berikutnya, kita bahas kekuatan jahe untuk melancarkan sirkulasi darah. Jahe, rempah dapur yang sederhana, menyimpan kekuatan besar untuk sirkulasi darah. Gingerol, senyawa aktif dalam jahe, berperan sebagai vasodilator alami, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang pembuluh darahnya mulai kaku. Gingerol juga mencegah penggumpalan darah berlebihan, menurunkan risiko sumbatan berbahaya. Jahe adalah solusi alami yang mudah didapat. Tapi bagaimana cara kerjanya di tubuh? Simak penjelasan sederhana di segmen berikutnya. Jangan lewatkan, karena ini bisa mengubah cara Anda memandang jahe. Bayangkan pembuluh darah lansia seperti pipa tua yang tersumbat.
Gingerol dari jahe bekerja layaknya cairan pembersih pipa, membuka sumbatan, melebarkan jalur, dan melancarkan aliran darah. Efek hangat setelah minum jahe adalah tanda sirkulasi membaik hingga ke ujung jari. Gingerol juga mencegah kerak atau sumbatan baru dengan sifat anti-inflamasi dan anti-platelet. Hasilnya, darah mengalir lancar, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Namun, jahe juga punya risiko jika salah digunakan. Di segmen berikutnya, saya akan bahas kapan jahe bisa berubah dari obat menjadi racun. Ini sangat penting untuk keselamatan orang tua Anda. Jahe memang dikenal sebagai rempah yang kaya manfaat, mulai dari menghangatkan tubuh, meredakan mual, hingga membantu peradangan. Namun, tahukah Anda bahwa jahe juga bisa menjadi berbahaya pada kondisi tertentu, terutama bagi lansia? Tidak semua orang bisa mengonsumsi jahe dengan aman, dan ada beberapa situasi di mana jahe justru bisa berubah dari obat menjadi racun. Misalnya, jangan pernah berikan jahe pada lansia yang memiliki maag akut, tukak lambung, atau GERD. Sifat pedas dan panas dari jahe bisa mengiritasi dinding lambung yang sudah sensitif, bahkan memicu luka baru atau pendarahan. Gejala seperti nyeri hebat, mual, atau muntah darah bisa muncul jika konsumsi jahe tidak diawasi. Karena itu, sangat penting untuk selalu konsultasikan dengan dokter sebelum memberi jahe pada lansia, apalagi jika ada riwayat masalah lambung atau pencernaan. Dokter bisa membantu menentukan dosis dan cara konsumsi yang paling aman sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Risiko kedua yang sering diabaikan adalah pada lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Banyak orang tidak sadar bahwa interaksi antara jahe dan obat ini bisa sangat berbahaya. Jahe juga memiliki efek mengencerkan darah secara alami. Jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah, risiko pendarahan dalam tubuh meningkat drastis. Ini bisa menyebabkan memar, mimisan, bahkan pendarahan organ dalam yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, jangan pernah campur jahe dengan obat pengencer darah tanpa pengawasan dokter. Selalu tanyakan dulu sebelum mencoba ramuan herbal apapun, meski terlihat alami dan aman. Niat baik untuk menjaga kesehatan bisa berujung tragedi jika salah langkah. Banyak kasus komplikasi terjadi karena kurangnya informasi dan konsultasi. Lalu, bagaimana cara aman konsumsi jahe untuk lansia? Apakah ada takaran khusus atau waktu terbaik untuk mengonsumsinya agar tetap bermanfaat tanpa menimbulkan risiko? Di segmen berikutnya, saya akan berikan panduan praktis dan tips konsumsi jahe yang aman untuk lansia, agar Anda bisa mendapatkan manfaatnya tanpa rasa khawatir. Pastikan Anda simak sampai akhir, agar manfaat jahe bisa didapat secara optimal, tanpa risiko tersembunyi yang membahayakan kesehatan. Kunci konsumsi jahe yang aman, mulai dari dosis kecil, jangan saat perut kosong. Coba seiris tipis jahe kunyah perlahan, atau seduh potongan kecil jahe dengan air hangat setelah makan. Hindari jahe instan kemasan, pilih jahe segar alami. Perhatikan reaksi tubuh. Jika ada keluhan lambung, hentikan segera. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Sedikit tapi rutin lebih aman. Panduan ini tidak berlaku untuk lansia yang minum obat pengencer darah. Wajib konsultasi dokter. Selanjutnya, bagaimana memilih jahe yang tepat? Tidak semua jahe sama. Simak perbedaan jahe emprit dan jahe merah di segmen berikutnya. Dua jenis jahe populer, jahe emprit putih kecil, dan jahe merah. Jahe emprit lebih lembut, tidak terlalu pedas, dan lebih aman untuk lambung sensitif, cocok untuk pemula dan lansia. Jahe merah lebih pedas, kandungan gingerol lebih tinggi, efeknya lebih kuat, tapi juga lebih berisiko iritasi lambung. Untuk konsumsi harian, mulai dengan jahe emprit lebih bijak. Pilih jahe segar, keras, dan kulit mulus. Jahe merah bisa digunakan sebagai herbal dengan dosis terukur jika lambung sudah terbiasa. Pilihan jahe yang tepat adalah langkah awal pengobatan efektif. Di segmen penutup, saya akan rangkum poin kunci dan pentingnya deteksi dini. Semua informasi ini hanya berguna jika Anda bertindak.
Pengetahuan tanpa aksi tidak akan membawa perubahan apapun. Jangan biarkan rasa ragu atau menunda membuat Anda kehilangan kesempatan untuk menjaga orang tua tercinta. Setiap detik sangat berarti dalam menjaga kesehatan mereka. Periksa telapak tangan dan kuku orang tua Anda secara rutin. Deteksi dini adalah kunci utama untuk mencegah masalah yang lebih serius. Tanda-tanda kecil seperti perubahan warna, tekstur, atau suhu bisa menjadi sinyal awal adanya gangguan kesehatan. Jangan tunda jika Anda menemukan tanda pucat atau dingin pada tangan mereka. Segera konsultasikan ke dokter agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin. Tindakan cepat dapat mencegah komplikasi yang tidak diinginkan. Jangan hanya mengandalkan herbal tanpa validasi medis. Konsultasikan setiap penggunaan suplemen atau ramuan dengan tenaga kesehatan profesional agar tidak terjadi interaksi obat yang berbahaya. Jahe memang bisa membantu sirkulasi darah, tapi pastikan lambung orang tua Anda aman dan tidak ada konsumsi obat pengencer darah. Selalu cek riwayat kesehatan sebelum mencoba bahan alami apapun. Mulailah dari dosis kecil, setelah makan, dan pilih jahe emprit untuk awal. Amati reaksi tubuh, dan hentikan jika muncul keluhan. Konsistensi dan kehati-hatian sangat penting dalam perawatan. Merawat orang tua adalah panggilan hati. Jangan biarkan kelalaian berujung penyesalan. Tunjukkan perhatian dan kasih sayang setiap hari, karena kehadiran Anda sangat berarti bagi mereka. Tindakan cepat Anda hari ini bisa memperpanjang kualitas hidup mereka. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan dapat memberikan harapan dan kebahagiaan baru. Rawatlah dengan ilmu, cinta, dan kewaspadaan. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi keluarga Anda. Jadikan pengetahuan ini sebagai bekal untuk menciptakan masa tua yang sehat, bahagia, dan penuh cinta bersama keluarga tercinta.